Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haya, di antara seluruh manusia di muka bumi, hanya ada satu orang yang menjadi sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidup. Dia bukan hanya sahabat, tapi juga pelindung, pendamping, dan pengorban sejati. Inilah kisah Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang tak pernah ragu terhadap kebenaran. Awal pertemuan dan masuk Islam. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafa, tapi dunia mengenalnya sebagai Abu Bakar. Seorang saudagar terpandang, lembut perangainya, jujur tutur katanya. Bahkan sebelum Islam datang, orang-orang sudah mempercayainya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu pertama, Abu Bakar adalah salah satu orang pertama yang langsung beriman, tanpa ragu, tanpa bertanya, tanpa menunda. Ia berkata, "Jika engkau yang berkata, wahai Muhammad, maka sungguh itu adalah kebenaran." Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya gelar As-Siddiq, yang membenarkan tanpa syarat, pengorbanan tanpa batas. Saat umat Islam disiksa, Abu Bakar tak tinggal diam. Ia menghabiskan hartanya untuk membebaskan budak-budak Muslim, seperti Bilal bin Rabah yang tubuhnya dibakar di bawah terik sinar matahari dan ditimpa batu besar. Ketika umat Islam diperintahkan hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu wahyu untuk pergi yang terakhir. Dan saat wahyu itu datang, siapa yang menemani Rasulullah di Gua Sur? Ialah Abu Bakar. Ia rela mempertaruhkan nyawa dan ia pun berkata, "Ya Rasulullah, jika aku yang terbunuh, aku hanya seorang manusia, tapi jika engkau, Islam bisa musnah." Rencana hijrah rahasia. Ketika tekanan dari kaum Quraisy semakin berat dan perintah hijrah datang dari Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk meninggalkan Mekah menuju Madinah secara rahasia. Beliau tidak memberitahu banyak orang, tapi kepada sahabat paling setianya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, beliau menyampaikan kabar gembira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Allah telah mengizinkanku untuk hijrah." Dan Abu Bakar pun menangis, bukan karena takut, tapi karena bahagia bisa menemani Rasulullah dalam misi agung ini. Persembunyian di Gua Sur. Mereka berdua tidak langsung ke Madinah, tapi terlebih dahulu bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Saat itu pemuka Quraisy menggelar sayembara. Siapapun yang bisa membawa Muhammad akan diberi hadiah besar. Tapi dengan izin Allah, seekor laba-laba membuat sarang di mulut gua, dan burung merpati membuat sarang di dekatnya, sehingga pasukan Quraisy mengira gua itu belum pernah dimasuki manusia. Saat Abu Bakar melihat kaki musuh begitu dekat di atas gua, ia berkata, "Wahai Rasulullah, andai saja mereka melihat ke bawah kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tenang, "La tahzan, innallaha ma'ana," yang artinya, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Perjalanan ke Madinah. Setelah situasi aman, mereka keluar dari gua dan melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Abu Bakar menyiapkan 2 ekor unta, satu untuk Nabi dan satu untuk dirinya. Ia bahkan menyewa penunjuk jalan non-muslim yang jujur bernama Abdullah bin Uraikid. Selama perjalanan, Abu Bakar berjalan di depan dan di belakang Rasulullah secara bergantian. Khawatir ada bahaya dari segala arah. Sementara di siang hari yang panas, Abu Bakar meneduhkan Nabi dengan kain. Di malam hari, ia menjadi penjaga yang tidak tidur. Sambutan di Madinah. Sesampainya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan sukacita oleh penduduk. Lagu legendaris Tala al-Badru Alaina pun dinyanyikan saat itu. Abu Bakar pun menunduk rendah, tak pernah ingin disebut pahlawan, walaupun ia adalah manusia yang paling banyak berkorban untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta Abu Bakar kepada Nabi bukan basa-basi, tapi dibuktikan dengan harta, nyawa, dan air mata. Hijrah bukan sekedar pindah tempat,
tapi momen perubahan besar dalam sejarah Islam dan Abu Bakar menjadi bagian terpenting darinya. Di Madinah, Abu Bakar selalu berada di sisi Nabi dalam setiap peperangan, musyawarah, dan ibadah. Bahkan saat Nabi sakit keras di akhir hayatnya, Abu Bakar yang ditunjuk menggantikannya menjadi imam sholat. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, banyak sahabat yang terpukul. Bahkan Umar bin Khattab mengangkat pedang dan tak percaya. Lalu Abu Bakar pun berkata, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, tahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tak pernah mati." Kata-kata itu menenangkan hati umat Islam. Di tengah duka, Abu Bakar menjadi cahaya keteguhan. Khalifah pertama, ujian berat. Setelah Nabi wafat, umat Islam memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Tugasnya berat, menghadapi orang-orang yang murtad, melawan nabi palsu, dan menyatukan kembali umat Islam yang tercerai. Ia pun memimpin dengan kelembutan, tapi juga dengan ketegasan. Dialah pemimpin yang berkata, "Orang lemah di sisiku adalah yang kuat hingga aku ambil haknya, dan orang kuat di sisiku adalah yang lemah hingga aku ambil darinya hak orang lain." Wafat yang tenang, hati yang lapang. Setelah 2 tahun memimpin, Abu Bakar wafat di usia 63 tahun, sama seperti Rasulullah. Ia dimakamkan di sebelah Nabi tercinta, sahabatnya seumur hidup. Ia tidak meninggalkan harta kecuali seekor unta, pelayan, dan 1 lembar kain. Semua hartanya sudah ia serahkan untuk Islam. Hikmah dan inspirasi. Dari Abu Bakar kita belajar bahwa keimanan sejati bukan hanya kata-kata, tapi pengorbanan, kesetiaan, keberanian, dan cinta sejati pada Rasulullah. Di zaman penuh kebisingan dan tipu daya ini, mampukah kita menjadi sahabat sejati bagi Rasulullah seperti Abu Bakar? Semoga Allah meridhoi Abu Bakar As-Siddiq, dan semoga kita bisa meneladani jejaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian dulu kisah Abu Bakar As-Siddiq di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.